Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Haris Setiaji selaku dosen pengampu mata kuliah TIK. Di sini saya Nurul Ratsmah ingin menyampaikan sebuah materi yaitu tentang hardware. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian hardware. Nah, hardware ini dia itu merupakan perangkat keras yang berupa komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat elektronik yang dapat disentuh dan dilihat secara fisik yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer ini dia tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada input device atau unit masukan. Yang kedua itu ada proses device atau unit pemrosesan. Yang ketiga itu ada output device atau unit keluaran. Dan yang keempat itu ada backing storage atau unit penyimpanan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai hardware input. Nah, hardware input ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, fungsinya untuk mengirimkan informasi dari pengguna ke sistem komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, beberapa contoh dari hardware input itu dia tuh meliputi dari mouse, keyboard, joystick, like pen, touchpad, mikrofon, trackball, scanner, dan digital camera. Nah, salah satu fungsinya itu keyboard. Nah, keyboard itu dia tuh memiliki fungsi untuk memasukkan teks dan karakter. Selanjutnya itu ada mouse. Mouse ini dia tuh berfungsi untuk menggerakkan pointer dan memilih objek di layar. Selanjutnya itu ada scanner. Scanner dia itu berfungsi untuk memindai dokumen atau gambar ke dalam format digital. Kemudian ada yang namanya mikrofon, yaitu untuk memasukkan suara atau audio dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada hardware process. Nah, hardware process ini merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengolah data yang diterima dari hardware input. Nah, hardware ini melakukan operasi perhitungan pengolahan logika dan manajemen data sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, beberapa contoh hardware proses meliputi perangkat keras. Beberapa contoh hardware proses ini dia itu terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU ini dia itu merupakan komponen utama dari komputer terpenting dalam melakukan proses pengolahan data yang dimasukkan oleh alat input sehingga menghasilkan output keluaran. Nah, di dalam CPU ini terdapat komponen-komponen yang bertugas sebagai alat proses seperti prosesor, RAM, memori, VGA card, dan sound card. Nah, bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya itu ada hardware output atau perangkat keluaran. Nah, hardware output ini dia itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer, baik itu dalam bentuk visual, audio, ataupun fisik. Nah, contohnya itu dalam hardware output itu ada speaker, printer, monitor, LCD, handphones. Nah, monitor sendiri dia itu berfungsi untuk menampilkan output visual berupa teks, gambar, dan video. Sedangkan printer ini dia itu berfungsi untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan pada kertas. Nah, yang ketiga ada speaker. Speaker ini dia itu berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio dari komputer. Kemudian ada LCD atau proyektor, yaitu berfungsi untuk menampilkan gambar atau video pada layar besar. Selanjutnya ada hardware storage. Nah, hardware storage ini dia itu merupakan perangkat penyimpanan atau komponen fisik komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Nah, perangkat ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, file, dan data-data lainnya. Nah, hardware storage ini dia itu terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada primary storage atau penyimpanan primer, di mana penyimpanan primer ini dia itu adalah jenis penyimpanan yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara saat sedang diproses. Nah, penyimpanan ini sangat penting untuk mempercepat akses data karena dapat diakses langsung oleh CPU. Nah, contoh dari primary storage ini atau penyimpanan primer yaitu ada RAM dan ROM.
Nah, salah satunya fungsi dari RAM ini yaitu merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh komputer. Selanjutnya ada secondary storage atau penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan sekunder ini merupakan tempat penyimpanan data secara permanen. Nah, dia itu beda dengan primer. Kalau primary storage itu dia tuh penyimpanan data sementara, sedangkan kalau sekunder ini dia tuh penyimpanan datanya itu secara permanen. Nah, data di sini tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Nah, contohnya itu ada SSD dan HDD, di mana salah satunya itu SSD atau Solid State Drive, di mana dia tuh berfungsi menggunakan memori flash untuk menyimpan data sehingga tidak memiliki bagian bergerak. Nah, hal ini membuat SSD itu lebih cepat, lebih tahan guncangan, dan lebih hemat daya dibandingkan dengan HDD atau hard disk drive. Nah, namun biaya per gigabyte-nya pada SSD ini biasanya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan HDD. Hardware ini, setelah kita mempelajari tentang hardware, ternyata hardware ini saling bekerja sama dalam sistem komputer untuk menerima data, memprosesnya, dan kemudian memberikan hasil akhir kepada pengguna. Nah, masing-masing komponen memiliki peran spesifik yang penting agar komputer dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi hardware. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.